Inspigo. Inspiration on the go. Kadang-kadang memang dalam kesibukan dan dalam tantangan-tantangan profesional kita banyak yang lupa bahwa begitu dapat title boss, posisi, dan dia lupa bahwa first thing sebetulnya being a role model itu adalah sesuatu yang dia harus usahakan untuk apa? Untuk memudahkan pekerjaannya dia sendiri sebetulnya. Masih bicara tentang role model, great leader, dan beragam yang tadi saya sempat bahas ya, beragam buku-buku bestseller yang kamu punya mungkin, buku-buku self-help gitu Mas Hiro, tentang being a great leader. Buku-bukunya Simon Sinek mungkin, wah, atau banyak beberapa juga yang bilangnya the leader it's last, be an efficient leader or anything. Kita coba sedikit ngerangkum petikan ranting dari value-value yang ada di sana. Di obrolan kita di Spigo kali ini. Karena ada menariknya kayak gini ya. Seorang leader bisa menjelma jadi role model. Seorang leader bisa juga at some point menjadi bos. Like you mentioned di part sebelumnya, Siro. Tapi momen kapan dia yang harus dilakukan seorang leader? Karena leader yang menjadi seorang role model adalah sebuah kombinasi yang baik. Aku juga percaya pasti Mas Hiro juga sepakat untuk itu ya. Menuju ke sananya tuh gimana ya? Leading by example sudah kita komplementer dengan leading by presence di part pertama tadi, which is a very great quote buat kamu Inspigoers. Boleh dibantu nih Inspigoers kita untuk gimana jadi seorang leader, menjadi seorang role model. Oke, saya kembali lagi kepada tanggung jawab tadi, kata-kata tanggung jawab. Ya. Dan menurut saya di sini kita mengelaborasi kata-kata tanggung jawab itu. Leader itu atau role model yang kita mau jadikan itu adalah mengerti bahwa dia memiliki tanggung jawab vertikal dan horizontal. I see. Oke. Tanggung jawab vertikal itu menurut saya adalah bagaimana dia building dan nurturing the team, jadi team fokus, supaya bisa creating value bagi organisasi. Ya, tanggung jawabnya ke manajemen berarti kan ya. Kalau dia juga memiliki tanggung jawab horizontal. Nah, horizontal itu adalah tadi membangun timnya. Oke. Ya, supaya jadi solid. Karena itu yang paling penting, gitu ya. Teamwork, solid, ya, punya purpose, ya, dan mau menjadi achievers di dalam organisasi. At the end, banyak tim dan tim itu akan saling berkompetisi. How do you make your team yang you lead bisa tampil? Karena their performance is your performance. Itu satu value yang menarik untuk izin saya tengok kembali ya. Mengkompet sesama tim-tim yang sedang di-nurture. Sebutlah kita ambil kasusnya di Pink berarti ini ya. Yeah. I assume juga JMT, si program yang tadi saya sedikit analogikan lah ya, kayak program manajemen trainee yang mungkin Inspigoers lebih familiar. Di Pink juga JMT ini isinya orangnya adalah let's say yang memang sudah punya tim, sudah punya value-value yang tadi dibilang Mas Hiro barusan kah? Yes. Jadi kalau di Pink itu yang kita masukkan ke dalam program GMT itu adalah memang yang sudah manager level, yang sudah memanage beberapa team members. Ya. Dia bertanggung jawab terhadap sebuah bisnis unit. Gitu. Nah itu benar, mereka sebetulnya saling compete. Ya. Dan mereka akhirnya dari situ adalah they do wanna perform. Ya. Nah, tapi mereka juga mengerti bahwa tanggung jawab vertikal dan horizontal itu adalah itu yang kita tuntut dari mereka. Nggak bisa hanya angka bagus, tapi your team suffers. Oke. Ya, dan kita sangat aktif memonitor itu. Sinergi secara vertikal kepada stakeholder, kepada bisnis itu di further boss kali ya, bos yang lebih tinggi lagi, dan juga secara horizontal kepada timnya. Ada nggak sih bahasa Inspigoers zaman sekarang, bahasa kita kali Inspigoers ya, red flag-nya para manajer-manajer yang masuk ke dalam JMT ini, or maybe other leaders yang pernah di-nurture oleh Mas Hiro pribadi, ada hal yang perlu dihindari nggak? Karena bisa dilihat, contoh amit-amit saya gitu ya, Daud got values, tapi karena ABC dia nggak bisa jadi leader yang jadi role model deh.
Apa yang perlu dihindarin tuh? Dari sifat-sifat calon future leader yang tengah ingin di nurture. Based on your experience maybe. Biasanya adalah, mungkin nanti kita akan masuk ke area ini adalah, biasanya adalah dia tidak otentik terhadap dirinya. Tidak otentik. Dia tidak menjadi dirinya sendiri dalam melit. Ya. Dan dia kemudian terbawa kepada, karena menginginkan performance, ya dia berkata-kata yang baik terus, ya, tapi mungkin tidak sesuai dengan realita, dan itu kelihatan. Ujung-ujungnya nanti akan kelihatan. Oke. Dan kita kalau di bawah yang akan terjadi adalah biasanya quote-nya kalau anak sekarang bilang, dia mah toxic. Gitu. Pengen saya bukan kayak kritisi Mas Hiro. Misalkan saya ada di Pink, saya dimatangin lah sebut. Ya. Seorang manajer baru, YOE-nya, year of experience-nya 5 tahun. Cuman yang tahun ini kali saya belum ketengok sama senior partners di Pink. Ya. Untuk let's say JMT. Kan itu dari para middle management ya, JMT ya, di Pink. Saya harus tampil, saya tahun depan harus terpilih. Kan pasti kalian bisa mengidentify itu dong. Benar. Untuk ngeliat, nih orang, si Daud nih, kayak pengen nih, dia kayak punya potensi. Tadi kan kita lihat bagian organisasi bisa membantu menimbulkan atau melahirkan role model. Ini untuk Inspigoers yang mungkin ingin menjadi role model dan pengen ditengok sama organisasi dan pengen dibantu upskillingnya. Boleh dibantu kan Mas Hiro? Ya. Itu sebetulnya udah membantu kita sebagai organisasi. Karena you want it. Ya, berarti ada attitude nih, ada mau maju. Ya. Itu adalah sikap dasar yang penting yang menurut kita value-nya daripada Pantare di awal. Skill, knowledge, attitude. Attitude adalah yang paling penting yang kita lihat, ya, secara persentase. Skill, knowledge bisa dibangun, bisa di grooming. Attitude bawaan orok. Dan upbringing lah ya dari orang tua. Bener. Gitu. So, kembali lagi tadi ke case tadi saya yang not so happy ending. Ya, Ya, kita coba bantu. Part kedua ya. Ya, tapi attitude-nya mungkin dia belum atau kata partner saya, dia belum selesai dengan dirinya. Ya. Nah, itu attitude itu holding him atau her back. Dan istilah attitude ini bukan cuma sekedar si datang telat, makan berantakan, orang ngomong toksik, ngegosip, enggak. Bahkan attitude and some certain level ya. Iya. Dalam advancement, pengembangan dirinya, Ya. attitude itu punya peranan besar di penilaian Kami. di Pink, Iya. di Mas Hiro dan teman-teman senior partners di sana ya. Disampingkan skill and knowledge-nya, attitude ini sendiri. So, it's because ini kalau kita garis bawahi, attitude ini bukan cuma sekedar meet the deadline. Ya, itu penting. Tapi attitude tentang drive, hunger, Benar. dan kemauan yang tadi saya ambil contoh, misalnya ambil contoh si Daud tadi atau mungkin Inspigoers di tempat kalian. Ternyata most of the time para stakeholders, bos-bos tinggi besar yang memang punya keinginan upskilling dan advancement di timnya untuk create new generation of leaders, appreciate loh kalau kamu itu nunjukin, saya pengen nih jadi role model, saya pengen nih jadi leader. Beri aku kesempatan, coba tengok saya untuk ikut program serupa seperti JMT yang ada di Pink ini. Inspigo. Inspiration on the go.